Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan kembali membahas satu persoalan mengenai harta dalam sebuah rumah tangga ya. Harta dalam perkawinan begitu. Dimana ini banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, dan biasanya persoalan harta ini akan timbul di kemudian hari ketika terjadi perselisihan begitu, ataupun proses perceraian antara suami dan istri yang sudah membina rumah tangga selama ini begitu. Nah, terhadap perselisihan tersebut kita kenal dalam hukum dengan istilah gugatan harta bersama, ataupun perselisihan harta bersama, atau perselisihan harta gonogini begitu. Nah, tetapi dapat kita pahami bahwa secara umum bahwa harta gonogini ataupun harta bersama ini dalam kompilasi hukum Islam kita dan juga di dalam hukum keperdataan kita, di mana mengatur bahwa ketika terjadi sebuah perceraian atau putusnya sebuah perceraian akibat daripada putusan daripada pengadilan, maka akan menimbulkan perselisihan selanjutnya, yaitu adalah persoalan gonogini ataupun harta bersama antara suami dan juga istri. Dan dalam KAI kita maka 50% untuk perempuan dan juga 50% untuk laki-laki. Dalam bahasa yang lain, sebagian itu milik daripada istri dan juga sebagian yang lain adalah milik daripada suami. Tetapi memang sebelum proses pembagian ini perlu juga dipahami bahwa mengenai posisi daripada harta dalam sebuah perkawinan itu tersendiri, terutama mengenai sumber perolehannya. Apakah harta tersebut diperoleh sebelum perkawinan, ataukah memang harta tersebut diperoleh setelah perkawinan begitu. Dan proses penyelesaiannya memang secara umum ya, ada dua cara untuk melakukan penyelesaian terhadap objek gonogini tersebut. Apakah melalui proses putusan pengadilan, ataukah cukup dengan kesepakatan di antara suami dan istri mengenai objek daripada harta gonogini tersebut begitu. Nah, kita kembali ke problem pertama mengenai harta gonogini itu apakah diperoleh sebelum perkawinan gitu. Jadi sebelum perkawinan, sebelum terjadinya pasangan suami istri ini misalnya membina sebuah rumah tangga, maka masing-masing daripada harta yang dibawa oleh istri ataupun harta yang dibawa oleh istri sebelum mereka dalam satu perkawinan yang sah, maka itu selamanya menjadi milik harta istri atau harta suami yang dikenal dengan harta bawaan. Tetapi juga misalnya ada satu pemberian ataupun melalui proses hibah ataupun melalui proses warisan, di mana harta-harta tersebut didapatkan sebelum proses perkawinan terjadi antara suami dan istri, maka secara tidak langsung itu bukan merupakan objek harta gonogini. Tetapi setiap benda ataupun setiap barang, baik itu yang bergerak dan juga tidak bergerak, yang didapatkan setelah perkawinan terjadi dan tidak ada semacam kesepakatan antara suami dan istri untuk melakukan pemisahan harta setelah perkawinan ya, ataupun sebelum perkawinan ya, biasanya antara suami dan istri itu membuat semacam perjanjian ya, pisah harta ketika sudah membina sebuah rumah tangga. Maka ketika memang ada perjanjian, status gonogini itu akan dipisah seperti itu, akan dipisah mengenai harta mana yang akan menjadi objek gonogini dan harta mana yang bukan merupakan bagian daripada objek gonogini. Tetapi ketika misalnya pasangan suami dan istri tidak membuat semacam perjanjian pranikah ataupun setelah menikah dan membuat semacam pemisahan harta antara suami dan juga harta istri begitu, maka semua perolehan harta tersebut menjadi harta yang sifatnya adalah harta gonogini ataupun objek harta bersama begitu. Nah, yang perlu diingat bahwa setiap harta yang dibawa oleh masing-masing suami maupun istri yang didapatkan sebelum perkawinan, misalnya si istri punya motor ya sebelumnya, atau dia punya tanah yang diwariskan dari orang tuanya atau dihibahkan oleh saudaranya seperti itu, lalu maka seterusnya objek-objek tersebut menjadi harta bawaan, artinya bukan merupakan objek harta gonogini yang harus dibagi dua. Tetapi ketika harta itu didapatkan setelah perkawinan dan tidak dibuat dalam perjanjian pranikah ataupun perjanjian pisah harta itu, maka dia menjadi objek harta gonogini. Nah, disinilah maka pentingnya untuk memahami bagi rekan-rekan semua untuk mendudukan terlebih dahulu sebelum misalnya mengajukan proses gugatan ke pengadilan ya. Bagi yang beragama Islam berarti ke pengadilan agama, bagi yang beragama non-Islam maka ke pengadilan negeri, untuk melihat, untuk menentukan
untuk istilahnya mendetailkan harta mana saja yang merupakan harta yang diperoleh sebelum perkawinan, dan juga harta mana saja yang merupakan harta yang didapat setelah perkawinan. Ketika harta yang didapatkan setelah perkawinan itu bukan berasal dari hibah, bukan berasal dari warisan misalnya, maka dia termasuk harta gonogini, ataupun harta yang nantinya akan dibagi dua, setengah untuk istri dan juga setengah yang lain itu untuk suami begitu. Nah, memang dalam perkawinan ini cukup menarik sebenarnya untuk kita membahas persoalan harta gonogini ini, karena ini berkaitan dengan keberlangsungan seseorang, ya, keberlangsungan hidup seseorang, berkaitan dengan masa depannya, atau mungkin bagi suami dan istri yang sudah berpisah lalu ingin melanjutkan kehidupan, tentu membutuhkan modal, tentu membutuhkan harta-harta untuk menunjang, untuk membantu, ataupun untuk keberlangsungan hidup daripada masing-masing pasangan yang sudah bercerai di kemudian harinya begitu. Maka untuk menentukan itu, maka perlu dilihat mengenai sumber perolehan daripada harta tersebut. Apakah harta tersebut diperoleh melalui proses warisan ataupun hibah yang didapatkan sebelum perkawinan, atau mungkin harta tersebut bukan dalam warisan, bukan dalam hibah, tapi didapatkan setelah perkawinan terjadi. Maka posisi tersebut akan menentukan apakah objek harta tersebut adalah harta gonogini, apakah harta non gonogini yang tidak dibagi dua. Nah, sehingga nanti akan memudahkan bagi pasangan suami istri untuk menentukan bagian mana yang merupakan harta gonogini dan bagian yang mana yang merupakan harta yang bukan bagian daripada harta gonogini begitu. Nah, adapun misalnya terkait proses penyelesaiannya, maka bagi pasangan suami dan istri dapat istilahnya melakukan gugatan itu melalui putusan pengadilan, atau dengan salah satu caranya adalah dengan melakukan proses pembagian di luar daripada pengadilan. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya dihibahkan, diperjualbelikan berdasarkan kesepakatan daripada kedua belah pihak, antara suami dan juga istri begitu. Nah, yang paling banyak kita temui di kasus-kasus di lapangan itu adalah ketika klaim-klaim antara suami dan juga istri yang menganggap bahwa harta tersebut adalah harta milik dia pribadi, bukan merupakan harta bersama. Misalnya ada sebuah rumah yang diklaim oleh salah satu pihak bahwa saya membangun rumah tersebut menggunakan uang pribadi saya menggunakan sebagian tabungan saya untuk membangun rumah tersebut. Misalnya saya mendapatkan hibah dari orang tua terhadap pembangunan rumah tersebut dan lain sebagainya. Klaim-klaim yang seperti itu yang akan menyulitkan terhadap proses penyelesaian daripada sengketa gonogini ataupun sengketa harta bersama di kemudian hari begitu. Nah, bagi rekan-rekan ketika mendapatkan persoalan-persoalan ataupun problem-problem yang berkaitan dengan harta gonogini, memang dapat menggunakan bantuan jasa-jasa advokat, ataupun dapat berkonsultasi kepada orang-orang yang mengerti dan juga memahami mengenai alur proses penyelesaian daripada perkara yang akan dilakukan, ataupun tindakan hukum yang akan dilakukan, sehingga nantinya tidak memberikan semacam dampak kerugian bagi suami ataupun bagi istri, dan juga bagi keberlangsungan hidup keluarga, terutama misalnya anak-anak yang mungkin masih berada di bawah umur, masih belum dewasa, yang masih memiliki harapan pendidikan dan juga keamanan, kasih sayang misalnya dari orang tua dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya dampak-dampak yang ditimbulkan ketika sebuah perceraian itu terjadi, ya, ketika putusan perceraian itu diputuskan melalui majelis hakim begitu, karena ini akan membuat masalah-masalah yang lain gitu ya, ketika suami ataupun istri mempersoalkan mengenai posisi daripada harta, mempersoalkan misalnya mengenai hak asuh terhadap anak-anak mereka dan lain sebagainya. Nah, bagi rekan-rekan ketika berhadapan dengan kasus hukum yang seperti ini, maka dapat berkonsultasi begitu ya terhadap kepada mereka yang memang punya konsentrasi di dalam lawyering ataupun dalam proses pendampingan hukum-hukum keperdataan melalui advokat-advokat ataupun lembaga-lembaga bantuan hukum yang tersedia di kota-kota, di tempat-tempat kediaman daripada rekan-rekan sekalian gitu. Terima kasih, itu saja mengenai ulasan singkat mengenai harta gonogini. Semoga video singkat ini bisa memberikan wawasan insight hukum kepada rekan-rekan semua. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.